Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah materi ceramah yang tentunya materi ini sangat erat kaitannya dan informasi yang sangat aktual hari ini yang berhubungan dengan musibah atau yang kita sebut dengan virus corona yang juga lebih kita sebut juga dengan COVID-19. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita tidak akan sanggup dan tidak akan bisa lari dari yang namanya musibah, ujian dan cobaan ketika musibah itu datang dan ujian itu tiba menimpa kita. Kenapa demikian? Karena musibah dan bencana itu sesungguhnya merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan iradah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Apa saja musibah yang terjadi di muka bumi dan termasuk musibah yang terjadi pada diri kita sendiri, kecuali telah dituliskan oleh Allah di dalam kitab, sudah tertera di Lauhul Mahfuz sebelum peristiwa dan musibah itu terjadi. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah amatlah mudah. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita dengarkan dalam ungkapan sapa-sapa kita, ndak dapat sakandak padi tambala dalam parau, namun kapadi padi juo. Ndak dapat sakandak ati kanda Allah nan balaku, nan kata jadi tak jadi juo. Begitu juga dalam ungkapan lain, masak padi rang singkara, masak nyoba tangkai-tangkai dalam satangkai adonan nampo. Kabek nan susah ka dibuka, buah nan payah ka maungkai kok tibunan punyonya tangga juo. Ini kalau Allah sudah berkehendak. Maka ketika itu tentu sebagai kita orang yang beriman tentu akan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada ceramah yang singkat ini kita akan menyampaikan judul ceramah kita, 4 kiat orang beriman menghadapi musibah dan bencana. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 200, ayat yang terakhir.
Sebagai orang yang beriman, kata Allah, ada 4 kiatnya cara kita menghadapi musibah dan bencana sehingga kita bisa keluar dengan tenang dan tentram, tidak menjadi orang yang pesimis dan putus asa. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu. Sabar artinya sebagai orang yang beriman, kendalikan diri dan emosi kita. Kita sadar bahwa ini adalah ketentuan Allah. Tidak perlu terlalu cemas dan tidak perlu terlalu takut. Ketika kita yakin kepada Allah, insya Allah kita akan menjadi orang yang siap menghadapi kenyataan dan musibah serta bencana yang datang kepada kita. Kemudian yang kedua, wasabiru. Wasabiru, di mana Allah menegaskan kuatkan kesabaranmu. Artinya apa? Berikhtiarlah, berusahalah. Kita tidak boleh menjadi orang yang jabariyah, yang hanya mengandalkan Allah, yang hanya menggantungkan kepada Allah. Kita juga tidak perlu menjadi orang yang qadariyah, yang begitu sombong dan angkuh sehingga tidak memerlukan lagi pertolongan Allah. Dan itu tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita berikhtiar? Ikhtiar pertama tentu sebagai orang yang beriman, kita berusaha untuk menggantungkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tuntunan dan aturan Allah serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ikhtiar kita, apa yang dianjurkan oleh pemerintah, apa yang disampaikan oleh majelis ulama dalam fatwa dan maklumatnya, mari sama-sama kita jalankan. Sesungguhnya apa yang beliau sampaikan itu sesungguhnya kita mengamalkan dan melestarikan ajaran Islam. Bagaimana kebersihan itu juga dicintai oleh Allah, ajaran Islam. Bagaimana kita hari ini juga untuk memutus mata rantai berkembangnya virus corona itu menghindari berkumpul-kumpul, termasuk mungkin dengan anjuran, dengan sholat berjamaah, sholat Jumat di masjid. Siapa tahu di antara saudara-saudara kita tidak tahu perjalanan mereka kemana dalam sehari. Tapi karena kita kontak fisik dengan mereka, bisa saja itu akan menyebabkan tertularnya kita. Jangan kita korbankan orang lain lantaran kita tidak disiplin dengan kondisi ini. Kemudian yang ketiga, warabitu, berhati-hatilah, waspadalah. Karena sesungguhnya kehati-hatian, kewaspadaan, sesungguhnya kita adalah mempersiapkan benteng pertahanan kita. Benteng pertahanan kita adalah mari kita kokohkan iman kita, kita mantapkan dan kita teguhkan hati kita. Karena kalahnya umat Islam dalam sejarah dalam perang Uhud, kenapa? Karena umat Islam meninggalkan benteng pertahanan. Rasulullah tekankan jangan tinggalkan benteng, tapi karena tergiur dengan harta rampasan perang yang ada di bawah, akhirnya benteng pertahanan ditinggalkan, musuh naik yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang pada akhirnya umat Islam kalah. Niatnya apa? Bahwa kita perlu menjaga benteng pertahanan kita. Kemudian yang keempat adalah wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, berusahalah untuk komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin bahwa musibah ini, bencana ini, virus ini adalah ciptaan Allah, kehendak Allah. Kalau Allah yang menghendaki, semuanya akan bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. Kalau ini kita lakukan 4 hal ini, kita sabar, kita ikhtiar, kita menjaga benteng pertahanan kita, waspada, dan kita bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sukses. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berhasil dan sukses. Demikian saja, terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.